Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah, NIM T 2018-3020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inventarisasi laboratorium pendidikan. Inventarisasi sendiri berarti pencatatan barang, di mana pencatatan barang ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada halayak umum tentang adanya barang yang ada dalam suatu instansi. Kemudian, ada beberapa pendapat dari beberapa ahli yang menyatakan arti dari inventarisasi. Yang pertama yaitu Ibrahim Bafadal. Ibrahim Bafadal berpendapat bahwa inventarisasi merupakan pencatatan ataupun penyusunan daftar barang yang ada dilakukan dengan sistematis, tertib, dan teratur sesuai dengan tahapan ataupun kaidah ataupun pedoman yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya menurut Delianggi, inventarisasi merupakan sebuah daftar data barang yang ada dalam suatu instansi. Kemudian yang ketiga menurut Lukas dan Rumsari, inventarisasi merupakan penyediaan data barang yang ada di dalam suatu organisasi untuk memudahkan dalam pencarian barang tersebut, baik itu dari hasil organisasi itu sendiri ataupun dari hasil beli. Kemudian yang selanjutnya yaitu laboratorium. Laboratorium sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja, di mana laboratorium pendidikan berarti tempat bekerja yang disediakan dalam sebuah pendidikan, di mana laboratorium pendidikan ini disediakan untuk menunjang tempat pembelajaran peserta didik ataupun pendidik dalam mengajar, guna untuk melakukan percobaan ataupun penelitian suatu pembelajaran, baik itu berupa sains ataupun pengetahuan yang lain, dan ditunjang juga dengan alat ataupun bahan yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Jadi dapat disimpulkan inventarisasi laboratorium pendidikan yaitu merupakan suatu pendataan, penyusunan suatu data barang, pendataan ataupun penyusunan daftar barang yang ada dalam sebuah laboratorium pendidikan, baik itu berupa alat, bahan, ataupun yang lainnya, sehingga memudahkan kita dalam menganalisis, dalam merawat ataupun mengawasi alat ataupun bahan dari daftar inventarisasi tersebut. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat inventarisasi laboratorium pendidikan. Inventarisasi laboratorium pendidikan sendiri memiliki manfaat yang pertama yaitu menambah ilmu dalam bidang administrasi. Yang kedua, memberikan informasi tentang data ataupun daftar barang yang ada dalam sebuah laboratorium pendidikan. Yang ketiga yaitu lebih mudah dalam melakukan perawatan dan pengawasan barang yang ada dalam sebuah laboratorium pendidikan. Yang keempat yaitu mempermudah atau memanfaatkan komputer yang ada dalam ilmu administrasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi kesalahan barang dalam pemesanan ataupun dalam pembelian. Kemudian yang selanjutnya mempermudah dalam katalogisasi ataupun standarisasi barang. Dan yang terakhir yaitu mempermudah dalam perolehan barang yang diperlukan sesuai dengan pengadaan, sehingga kita mengetahui barang tersebut masih layak dipakai ataupun sudah rusak sehingga perlu dilakukan pengadaan ulang.
Mungkin cukup itu dari saya. Dilanjutkan dengan pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Hovifah, NIM T 2018-3037. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin memaparkan sedikit tentang tahapan inventarisasi laboratorium pendidikan. Pelaksanaan inventarisasi laboratorium pendidikan itu perlu dilakukan dengan tertib dan teratur. Dengan kata lain, pelaksanaan itu akan tertib dan teratur jika kita melihat prosedur yang ada. Prosedur sendiri artinya alur pelaksanaan yang ditetapkan guna untuk ditiru agar dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan dan kewajiban dengan baik. Adapun prosedur pelaksanaan inventarisasi barang yang harus dilakukan antara lain, yang pertama yaitu mencatat barang milik negara atau kekayaan negara. Yang kedua yaitu mencetak dan menempelkan nomor inventarisasi barang. Tujuan pemberian nomor atau kode barang itu untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan suatu barang. Yang ketiga yaitu membuat atau memutakhirkan kartu stok barang. Tujuan kartu stok barang ini agar kita dapat mengetahui keluar masuknya suatu barang. Yang keempat yaitu membuat atau memutakhirkan kartu inventarisasi barang. Yang kelima yaitu membuat atau memutakhirkan rekap daftar barang. Yang terakhir yaitu melaporkan inventarisasi barang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.